Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zaini Suciadi dengan NIM 201953119. Saya berada di kelas paralel Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan melengkapi tugas dari Bapak Arif Setiawan, yaitu mempresentasikan database management system konsep entitas untuk pertemuan 4 dan kemudian berikutnya ada pertemuan 5. Oke, yang pertama yaitu konsep entitas. Konsep entitas di sini ada terminologi. Yang pertama yaitu ada entity, kemudian ada atribut, kemudian ada data value, kemudian record table, kemudian ada file. Entity di sini adalah orang atau tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam. Contoh, entity pada rumah sakit yang pertama yaitu ada pasien, kemudian ada dokter, obat, dan kamar. Kemudian entity pada universitas, ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, dan buku. Selanjutnya ada juga seperti gedung atau ruangan. Oke, lanjut. Di sini ada atribut. Setiap entity mempunyai atribut, di mana atribut atau sebutan lainnya untuk mewakili suatu entity. Di sini atribut adalah untuk mewakili entity tersebut. Contohnya seperti seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, hobi, lalu ada NIM, kemudian ada yang lainnya. Atribut di sini adalah data elemen, data file, dan data item. Kemudian di sini ada atribut. Atribut di sini mempunyai tadi entity, yaitu NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Keterangan gambar entity mahasiswa. Dan dengan atribut nama, NIM mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Bisa juga ditambahkan seperti nilai dan yang lainnya. Kemudian ada data value atau nilai atau isi data. Data value di sini data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contoh, di sini bisa di select input into database into tabel. Contohnya yaitu atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Kemudian data value adalah Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada atribut. Di sini atribut tadi mahasiswa mempunyai elemen yaitu NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, dan alamat mahasiswa, kemudian ada IPK. Di sini untuk NIM-nya mempunyai data value berupa char dengan angka 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada tipe char yang berisi data value 9. Kemudian di sini ada nama mahasiswa digunakan char lagi karakter. Di sini ada Adi, Arif, Budi. Kemudian untuk tanggal lahir di sini kita menggunakan date. Date di sini ada 3 macam. Yang pertama DD, MM, YY, kemudian ada YY, MM, DD, dan kemudian ada DD, YY, MM. Kemudian ada alamat mahasiswa. Di sini menggunakan tipe karakter juga. Untuk yang IPK di sini ada komanya seperti 3,01, 3,25, kemudian ada 2,9. Di sini menggunakan tipe karakter real. Menggunakan value data real. Oke, kemudian kita lanjut, ada record atau table. Record atau table di sini merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan
menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Kemudian satu record mewakili satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek. Misalnya name, nama mahasiswa, kemudian tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK, dan nama dosen, dan yang lainnya. Satu record terdiri dari file-file yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam suatu record. Kemudian di sini ada tabel. Yang pertama yaitu ada record pertama atau baris pertama, kemudian ada record kedua, kemudian yang di sini itu ada record ketiga. Misal mahasiswa di Universitas Muria Kudus yang masuk pada jurusan atau prodi sistem informasi yang diterima di Universitas Muria Kudus ada 150 orang. Maka yang dimasukkan adalah berupa 150 record. Kemudian ada juga lanjut yaitu file. File di sini merupakan kumpulan record-record sejenis yang mempunyai kepanjangan elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda data value-nya. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Kemudian ada database management system atau DBMS, seperti mata kuliah ini. Untuk pengertiannya yaitu database merupakan kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Kemudian untuk set program pengelola, satu paket program dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database secara lebih mudah dan secara lebih efisien. Untuk penjelasannya, untuk database management system atau DBMS adalah suatu koleksi kumpulan data atau yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses database, membaca, mengisi, menghapus, dan melaporkan data. Kemudian di sini ada relasi-relasi tersebut. Di sini ada dokter. Dokter di sini sebagai atribut. Atribut di sini mempunyai ini adalah entity. Entity di sini mempunyai atribut dokter ID dan spesialis. Di sini terus ada di relasi church ada admits dan pasien. Untuk treat mempunyai atribut treatment, date, time, result. Date, time, result di sini adalah data value. Untuk pasien di sini mempunyai atribut patient number dan patient name. Di sini ada dokter mempunyai relasi one for many. Di sini adalah dokter mempunyai satu dokter mempunyai ini ada relasi satu dokter di sini bisa menyembuhkan atau menangani pasien beberapa atau many. Di sini juga ada many to many. Di sini dokter spesialis bisa banyak pasien yang ditangani juga, seperti pasien yang mempunyai penyakit komplikasi, bukan hanya satu saja. Maka di sini si pasien mempunyai beberapa dokter spesialis. Oke, kemudian lanjut, kita ada di database yang digunakan untuk mengatasi masalah. Untuk database di sini sangat mengatasi masalah.
Yang pertama yaitu ada redundansi data atau penggandaan, kemudian inkonsistensi, kemudian ada kesulitan pengaksesan data, lanjut ada isolasi data untuk standarisasi, kemudian ada masalah keamanan security, masalah integrasi, dan kesatuan. Kemudian yang terakhir ada masalah data independence atau kebebasan data. Lanjut untuk redundansi data atau penggandaan di sini, jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file berbeda. Contohnya di sini adalah alamat dan nomor telepon. Dari pelanggan kita tercatat pada file deposito, juga file rekening, dan juga file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk mengakses jadi lebih tinggi. Di sini untuk mencari file dari alamat atau nomor telepon si deposito, kita bisa cari di file nasabah. Tinggal mengetikkan nama, alamat, dan nomor telepon di file nasabah, maka kita akan mendapatkan file tersebut. Kita lanjut, ada inkonsistensi data atau penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dan dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Contoh, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya 3 file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu saja dari file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten tadi. Untuk database di sini sangatlah membantu dalam proses tidak konsisten. Maksud dari tidak konsisten di sini, si database di sini bisa langsung mengupdate. Misal kita mau mengupdate alamat, nomor telepon, kita juga bisa mengupdate-nya dengan cara update into nama tabel tersebut. Kemudian kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 50711-3. Padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut, maka kesulitan tersebut timbul, dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah database management system yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan atau user friendly. Untuk database management system di sini sangatlah user friendly atau sangat mudah untuk diakses. Seperti untuk mencari kode pos 50711-3 di sini, tinggal mencetak atau mengetikkan alamat di kode pos tersebut. Tidak usah mencari alamat di buku-buku. Kemudian ada multiple user atau banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu, dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang tepat. Beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate dan secara simultan. Contoh di sini multiple user di sini seperti bank BNI ya. Kita ambil bank BNI di sini. Database di sini bisa diakses di mana saja. Misal kita berada di Gebok,
digebok, kita menggunakan ATM yang berada di gembok. Sedangkan orang lain menggunakan menggunakan bank tersebut di UMK atau di BAE. Kita bisa menggunakan secara bersamaan atau berbeda selang waktu dan masuk kepada database manajemen tadi. Kemudian lanjut, kita masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenankan bagi gudang membaca dan mengubahnya. Di sini ada beberapa user seperti SU, super user atau admin. Kemudian ada user biasa. Untuk user biasa biasanya hanya bisa read only atau hanya bisa membaca. Untuk super user di sini bisa untuk mengakses semuanya. Yang pertama, kita bisa mengakses gaji pegawai, bagian keuangan, dan bagian personalia dan semuanya. Di sini semuanya bisa diakses oleh super user atau SU. Kemudian keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh pemrograman dengan menggunakan password atau user level atau tadi user only. Ada tingkatannya setiap pengaksesan data. Lanjut, ada masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci mengaitkan kedua file tersebut atau bisa disebut dengan relasi. Di sini untuk file kunci atau primary key di sini sangatlah perlu untuk menghubungkan atau merelasikannya. Kemudian adalah masalah data independen atau kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun perlu pula dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya, pengambilan uang tabungan bank adalah harus dimasukkan dalam database dibangun saja. Namun, bagaimanakah bila suatu ketika syarat itu telah bergeser dari syarat 2.500 menjadi 50.000? Di sini program aplikasi dan database telah dibangun haruslah diubah, dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database. Abstraksi data. Untuk abstraksi data di sini ada sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan dan disembunyikan kerumitannya, kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar mudah dimengerti orang awam. Untuk gambarnya di sini bisa dilihat ada user 1, user 2, user N, konseptual skema, internal skema, dan yang terakhir di sini ada database. Kemudian ada SQL instruction query language. Di sini ada select, bisanya digunakan untuk menampilkan select bintang from, nama tabel. Kemudian untuk insert itu insert into tabel untuk data value tadi, kemudian update untuk mengganti, lanjut untuk delete di sini untuk menghapus tabel atau value. Kemudian ada create di sini masuk dalam data definition language atau DDL untuk membuat, kemudian alter untuk menggabungkan, kemudian drop untuk menghapus, rename untuk mengganti nama,
kemudian truncat, ada comment. Di sini ada grant atau revoke data control language atau DCL. Kemudian yang terakhir ada transition control, commit, rollback, save, dan save point. Untuk yang pertama yaitu ada data manipulation language atau DDL. Ada DML. Di sini DML adalah bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses data manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML atau data manipulasi language atau bahasa, di sini yang pertama mengambil informasi yang tersimpan di database, kemudian menyisipkan informasi baru ke database, dan yang terakhir untuk menghapus informasi dari database. Kemudian di sini di data manipulation language ada secara dasar mempunyai dua tipe. Yang pertama yaitu prosedural, yaitu membutuhkan pemakai untuk memverifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Dan ada juga yang kedua non prosedural, untuk membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML adalah DBase, ada Foxbase, sedang non-procedural DML adalah SQL, kemudian ada QBI atau Query by Example. Query adalah pernyataan diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML. Untuk pengambilan informasi disebut query language atau kunci. Lanjut contoh query language. Yang pertama yaitu select bintang from nama tabel. Kemudian ada menambahkan nama tabel dan value atau nilai yang dimasukkan tadi. Kemudian ada update nama tabel, set nilai baru, where kondisi. Kemudian ada delete untuk menghapus nama tabel dan where kondisi. Kemudian ada DDL. DDL di sini adalah data definition language atau bahasa khusus untuk mendefinisikan pola skema database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci di pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify, report, modify struktur. Kemudian pengguna database. Yang pertama yaitu ada database manager, kemudian ada database administrator, dan database user untuk pengguna. Di sini database manager adalah hak akses paling tertinggi di database. Yang pertama yaitu ada database manager, satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Kemudian ada database administrator, adalah orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang diakses data. Di sini database user. Database user ini adalah database hanya menggunakan read only saja atau database paling level rendah. Di sini ada ada gambar di mana di sini ada hardware, kemudian di sini ada data, kemudian di sini ada DBMS, di sini ada PC atau komputer atau laptop, dan sedangkan di sini ada sistem administrator atau level paling tertinggi di database. Di sini ada database administrator, kemudian ada database designer, di sini adalah database manager. Kemudian di sini juga ada analis atau programmer. Di di bidang IT, di sini bisa masuk sebagai analis, programmer, database designer, dan database administrator. Untuk end user di sini hanya sebagai user only
atau user read only atau pembaca saja, tidak bisa mengakses. Yang bisa mengakses di sini adalah database administrator dan si database manager. Kemudian di sini ada aplikasi program, kemudian akses masuk di DBMS lagi. Kemudian ada pemakai database atau database user. Yang pertama yaitu programmer aplikasi PA, casual user, naive user, specialist user. Programmer aplikasi di sini profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C atau biasa kita kenal dengan C++ atau C yang lainnya. COBOL dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintak DML berbeda dengan sintak bahasa komputer pada umumnya. Casual user, pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query akan mengajukan ke query processor yang mengambil dari perintah DML. Kemudian ada naive user, pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Kemudian ada specialist user, pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing dan yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Computer Aided Decision System, Knowledge Base, kemudian Expert System, sistem yang disimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik, data audio. Sekian presentasi dari saya, Zaini Suciadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dan segala kekhilafan saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.